Halo, hai. Nah, bagi rekan-rekan yang mungkin hari ini sedang mengalami perasaan buruk atau mengalami depresi atau punya penyakit seperti fobia, rasa takut terhadap sesuatu, gangguan kecemasan, atau gangguan sakit mah, asam lambung, gangguan tidur, gangguan kecemasan terhadap kondisi badannya, itu bisa menjalani terapi yang kita sebut dengan terapi perilaku kognitif. Nah, mungkin rekan-rekan mulai bertanya, apa sih yang dimaksud dengan daripada terapi perilaku kognitif? Karena terapi ini merupakan salah satu cara kita untuk keluar dari penyakit-penyakit itu, baik depresi, rasa takut, gangguan gangguan akan khawatir terhadap penyakit tertentu yang ada dalam diri kita. Nah, hari ini kita bahas ya tentang terapi perilaku kognitif. Memiliki perasaan negatif untuk dalam menjalani kehidupan itu memang bukan hal yang asing lagi ya. Kita mungkin pernah berpikir yang negatif, iri hati, kok orang lebih baik daripada kita, lalu kita suka membanding-bandingkan. Nah, kita mungkin secara otomatis memikirkan kemungkinan-kemungkinan buruk yang akan terjadi ketika kita melihat sesuatu atau mengalami suatu masalah. Sering toh jadi perasaan buruk, perasaan prasangka yang negatif, atau kita takut akan sesuatu itu sering atau wajar lah terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, meskipun bukan hal yang baru untuk dialami, bahwa pola pikir yang bersifat negatif itu dapat mempengaruhi emosi atau perilaku seseorang. Mungkin sebagian orang yang merasa biasa saja dengan hal itu. Namun pola pikir yang seperti itu memang dapat membawa dampak buruk dalam kehidupan seseorang. Sebagai contoh misalnya, seseorang yang mengalami perceraian akan berpikir bahwa dirinya lah yang menjadi akar permasalahan kenapa pernikahan dia berantakan. Nah, dia akan mulai berpikir bahwa dirinya yang tidak menjadi pasangan yang baik dan kemudian tidak pantas untuk membangun suatu hubungan. Nah, perasaan-perasaan inilah yang membuat seseorang menjadi putus asa, lalu mengasingkan diri dari lingkungan sekitarnya. Jika kondisi ini tidak segera ditangani, tentu orang tersebut dengan terus berada di dalam pola pikir, emosi, dan perilaku yang negatif. Untuk mengatasi hal itu, maka seseorang dapat dibantu dengan terapi yang kita bahas kali ini, yaitu terapi perilaku kognitif. Melalui terapi ini, seseorang yang memiliki pola pikir negatif akan belajar bagaimana cara berpikir secara positif sehingga akan membawanya menuju emosi atau perilaku yang juga positif. Nah, terapi perilaku kognitif ini bisa dilakukan secara personal, baik dengan bertemu secara langsung, melalui panggilan telepon, ataupun video call. Nah, selain itu, terapi juga bisa dilakukan secara berkelompok, bisa bersama dengan anggota keluarga, atau orang yang memiliki masalah yang sama. Pada kondisi tertentu, pasien dapat menjalani terapi secara online, atau melalui video call, HP, ataupun melalui laptop. Nah, tadi siapa saja sih yang bisa menjalani terapi daripada terapi perilaku kognitif ini adalah banyak ya, termasuk tadi yang kita sebut di awal. Nah, penyalahgunaan narkoba bisa, ketergantungan kita akan rokok atau minuman yang beralkohol, rasa marah yang susah dikontrol juga bisa menjalani terapi daripada perilaku kognitif ini.
Ketika pasien menjalani terapi perilaku kognitif, biasanya mereka akan menangis atau marah. Hal ini terjadi karena selama terapi perasaan, pengalaman, dan emosi yang tidak menyenangkan akan digali secara mendalam oleh seorang terapis. Pada terapi ini, pasien diharuskan untuk memasuki suatu keadaan atau kondisi yang biasanya dihindari olehnya dan dengan apa? Dengan menggunakan teknik tertentu. Beberapa teknik yang diterapkan seperti dengan memberikan motivasi pada pasien yang takut terhadap ular misalnya, itu dengan cara memegang hewan melata tersebut, atau pasien yang mengalami gangguan kecemasan itu dapat dimotivasi dengan berbicara di depan umum. Itu salah satu cara seorang terapis untuk memperbaiki perasaan seorang pasien. Nah, selama proses terapi berlangsung maupun ketika selesai, pasien selalu diminta untuk berpartisipasi di dalamnya. Partisipasi dilakukan dengan meminta pasien membuat catatan tentang pola pikir, emosi, dan perilaku positif yang mereka lakukan. Terciptanya kerjasama antara pasien dengan terapis merupakan kunci utama yang untuk mendapatkan hasil yang bagus. Selama menjalani terapi perilaku kognitif, jangan takut atau ragu untuk menanyakan beberapa hal yang penting pada terapinya, baik psikolog maupun psikiater. Hal ini ditanyakan bisa berkaitan dengan metode pendekatannya bagaimana, tujuan yang ingin dicapai melalui terapi, waktu setiap lamanya terapi, itu harus ditanyakan agar tidak terjadi kesalahpahaman antara si pasien dengan si terapis. Nah, terapi biasanya sih berlangsung antara 30 sampai 60 menit setiap sesi. Ini berlangsung pertama, apa yang dilakukan setiapnya? Pertama, kedua belah pihak yang terlibat dalam terapi itu memastikan bahwa terapi perilaku kognitif ini merupakan terapi yang tepat untuk mengatasi masalah yang dialami pasien. Yakinkan itu. Yang kedua, terapi akan bertanya terkait dengan latar belakang dan masa lalu daripada pasien. Selain itu, sejumlah faktor yang kemungkinan menjadi penyebab masalah pasien akan ditanyakan, termasuk riwayat medisnya, kemudian peristiwa misalnya ada perceraian, gejala gangguan jiwa, tujuan yang ingin dicapai juga akan disepakati di sini. Jika masalah atau penyebabnya sudah diketahui, pasien akan diminta untuk menceritakan pemikiran perasaan mengenai masalah yang dialami. Dalam proses ini, terapis akan meminta pasien untuk membuat catatan dengan tujuan apa? Membantu pasien memahami respon negatif saat menghadapi masalah, baik dalam pola pikirnya, perasaannya, maupun perbuatannya. Setelah membuat catatan, terapis akan berdiskusi dengan pasien terkait dampak dari respon negatif pada dirinya sendiri dan lingkungan sekitarnya, serta cara bagaimana mengubah respon negatif menjadi positif. Nah, itulah yang dimaksud dengan bagaimana menterapi seseorang dengan menggunakan terapi perilaku kognitif. Pada dasarnya tujuannya adalah mengubah perilaku yang negatif, perasaan yang negatif menjadi perasaan yang positif atau perilaku positif, sehingga orang bisa keluar dari gejala atau penyakit yang sebelumnya diderita. Cukup sekian. Bye.